Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam, syahrun tutahhiru ajsadana minal ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin wa simratul mu'minin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat karunia-Nya di malam hari ini kita dapat hadir di Masjid Cinere dalam rangka untuk melaksanakan salat isya sekaligus salat tarawih berjamaah. Tentunya harapan kita mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, seluruh aktivitas kita, puasa kita selalu diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam mudah-mudahan selalu dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya kebagian kultum dengan tema menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam, khususnya orang yang beriman. Bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan dilipat gandakannya semua pahala amal ibadah kita. Yang sunat dinilai sama dengan mengerjakan ibadah wajib, yang wajib pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang tak terhingga. Itulah keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim wa sufidatis sayatin." Ketika Ramadan datang, maka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah bulan Ramadan adalah merupakan peluang emas bagi kita untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya, sehingga para ulama mengatakan Ramadan adalah syahrul hasadi. Bulan Ramadan adalah bulan panennya orang-orang yang beriman, karena dalam waktu yang singkat, kurang lebih selama 1 bulan, orang-orang yang beriman dapat mendulang pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat yang akan datang. Karena suka duka kita, bahagia dan sengsara kita di akhirat nanti adalah sangat tergantung dengan amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Oleh sebab itu bulan Ramadan adalah merupakan peluang emas bagi kita, sekaligus peluang emas bagi kita untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, meraih maghfirah Allah, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita menyadari bahwa di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna.
Makanya tidak disebut insan apabila tidak pernah nisyan. Kita ini tidak disebut manusia kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan di dalam hidup ini. Betapapun hebat kita, betapapun dalamnya ilmu pengetahuan agama kita, betapapun tebalnya keimanan kita, keyakinan kita, betapapun tingginya ketakwaan kita, selama kita ini masih manusia, maka pasti pernah melakukan kesalahan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah, karena luasnya sifat kasih sayangnya Allah, karena luasnya rahman rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman, yang tidak pernah bersih dari noda dan dosa, Allah menciptakan waktu-waktu, Allah menciptakan hari-hari, Allah menciptakan bulan, yaitu bulan suci Ramadan, sebagai sarana untuk menghapuskan kesalahan dan dosa-dosanya, sengaja maupun tidak sengaja. Yang namanya manusia kadang-kadang melek mata saja sudah bikin dosa. Oleh sebab itu, bulan Ramadan ini adalah merupakan bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapapun hebatnya bulan Ramadan, betapapun mulianya bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan ini tidak ada nilainya, tidak ada apa-apanya kalau tidak kita isi dengan ibadah-ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara khusus pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang berbakti, yang menjalankan ibadah puasa di siang hari atas dasar iman dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka janji Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan atas dasar iman, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Dan barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail, mengerjakan sholat tarawih atas dasar iman, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar atas dasar iman, mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah, mumpung Ramadan masih ada beberapa hari lagi, mari kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan semangat kita dalam rangka meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa ruginya ketika kita sudah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, tapi tidak kita isi dengan ibadah-ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, ibadah-ibadah yang dapat memberikan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salaha qabla ayyaghfira lahu. Maka celakalah orang-orang yang sudah dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, tetapi ketika Ramadan berakhir, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam salah satu hadits qudsi, malaikat Jibril telah berkata kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, man adraka sahra Ramadan famata walam yaghfiru lahu faudkhilan nar. Wahai Muhammad, rugilah orang-orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian ia meninggal dunia dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah,
berilah laknat orang-orang yang semacam itu. Sudah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, sudah diberikan peluang emas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ampunan Allah, tetapi mereka tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang rugi dan itulah orang-orang yang celaka. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya, wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana caranya agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan resep yang sangat jitu. Beliau telah bersabda, kullu bani adam khata'un wa khairul khati'ina at-tawwabun. Jadi semua anak cucu Adam termasuk kita adalah manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah dalam hidupnya adalah mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tobat yang bagaimana yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah? Tentunya taubatan nasuha. Sebagaimana disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah dan kamu dimasukkan ke dalam surga Allah yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim telah mengatakan bahwa taubatan nasuha itu paling tidak harus melalui 3 syarat. Yang pertama, kita harus betul-betul meninggalkan perbuatan maksiat hanya semata-mata takut karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah kita harus menyesali atas perbuatan maksiat yang kita lakukan. Dan syarat yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, adalah kita harus bertekad di dalam hati bahwa kita tidak akan mengulangi lagi kesalahan itu, atau tidak meneruskan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa itu berkaitan dengan hak Adam, dengan sesama manusia, misalnya berupa harta, maka harta itu harus segera dikembalikan dan minta segera dihalalkan. Tetapi kalau dosa itu berkaitan dengan kehormatan, maka harus segera minta maaf. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menghendaki, sebesar apapun kesalahan dan dosa yang kita lakukan, adegan kecil, dosa kecil-kecil, apalagi dosa kecil ya, dosa yang sebesar yang sekelas musyrik saja di dalam Islam, itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau bertobat dengan taubatan nasuha, apalagi dosa yang kecil-kecil. Kita bisa melihat sejarah sebagian sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mereka bertobat kepada Allah, sebelum mereka masuk Islam, mereka itu adalah penyembah berhala, penyembah patung, penyembah api dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka masuk Islam, ketika mereka bertobat kepada Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, mereka menjadi sahabat Nabi yang terbaik, bahkan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan. Karena apa? Karena begitu luasnya rahmat Allah, begitu besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati war ramadhanu ila ramadhan mukaffaratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Di antara waktu-waktu sholat, antara zuhur ketemu dengan asar, asar ketemu dengan maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh, kemudian Jumat ketemu Jumat depannya, puasa Ramadan ketemu Ramadan berikutnya, adalah merupakan penghapus dosa di antara waktu-waktu tersebut selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Itulah kemurahan Allah, ya, maha luasnya kasih sayang Allah kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang bisa menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah? Yaitu banyak-banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi manusia itu di dalam salah satu hadis qudsi telah disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad ini seringkali melakukan perbuatan salah dan dosa. Ya ibadi, innakum tuhti'una bil-laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hambaku, kata Allah, kalian selalu melakukan kesalahan baik siang maupun malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sedangkan aku memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kalian. Faghfirli aghfir lakum, maka mintalah, istighfarlah, mohonlah ampun kepadaku, kata Allah, maka dosa-dosamu akan aku ampunkan. Tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita membaca istighfar tidak hanya datangnya bulan suci Ramadan, ya, tetapi setiap saat, setiap waktu, lebih-lebih di saat kita telah melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka kita harus sesegera mungkin untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul saja yang dijamin masuk surga, yang dijamin diampuni dosa-dosanya oleh Allah dalam waktu satu hari, tidak kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda Rasul itu membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim itu 100 kali, tidak kurang dari 100 kali selama satu hari. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrat. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Wa inilah astaghfiru fi yaumi mi'ata marrat. Sungguh aku benar-benar beristighfar kepada Allah itu dalam waktu sehari ada 100 kali. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita yang nggak ada jaminan diampuni dosanya, yang tidak ada jaminan dimasukkan ke dalam surga Allah, apalagi melek mata suka bikin dosa. Tentunya kita harus sering-sering lebih banyak lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak lagi hal-hal yang bisa menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa kita, antara lain dengan tilawatul Quran, dengan iktikaf di 10 akhir yang Ramadan ini. Ketika di 10 akhir Ramadan, baginda Rasul sendiri telah sungguh-sungguh, ya, telah beriktifat, telah iktikaf, kemudian sa'da mizarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, wa iqadha ahla, membangunkan keluarganya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghidupkan 10 hari malam yang terakhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.